Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu rabbul alamin wa ilahal mursalin wa qayyumas samawati wal aradin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والتمسك بهذا الدين تمسكا قويا. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul aliyul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kini Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Seolah-olah dia berkata kepada kita semua, selamat jalan, selamat berpisah. Aku akan pergi jauh dan belum tentu akan kembali. Ingatlah pesanku ini, tetaplah menjalin hablum minallah, hubungan baik kepada Allah, dan mengokohkan hablum minan nas, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Kini kita telah berada di bulan Syawal, bulan kemenangan bagi seluruh umat Islam di penjuru dunia. Di bulan Syawal ini kita merayakan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri kembali kepada kesucian, suci hati, suci pikiran, suci jiwa dan raga kita dari segala noda, dosa dan maksiat. Inilah bulan Syawal merupakan momentum yang sangat baik bagi kita untuk saling bersilaturahmi, saling melapangkan hati, untuk saling memaaf-maafkan. Yang lazim kita kenal dengan istilah halal bihalal. Secara historis, istilah halal bihalal ini digagas oleh Kiai Wahab, salah seorang ulama perintis Nahdlatul Ulama, dengan maksud untuk mengokohkan ukhuwah Islamiyah, menyambung tali silaturahmi yang dahulu saling bermusuh-musuhan, saling berpecah belah, berselisih, namun kini saling melapangkan hati untuk saling memaafkan antara satu dengan lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada dua bentuk kesalahan yang diperbuat oleh manusia. Pertama, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan dosa. Cara penghapusannya yakni dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa apapun itu, baik dosa yang besar ataupun yang kecil, disengaja ataupun tidak, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Jikalau kita dengan tulus hati ingin bertaubat dengan taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu ampunannya untuk kita. Yakin dan percayalah, sebesar apapun dosa-dosa kita, sesungguhnya jauh lebih besar ampunan Allah dibandingkan dengan dosa yang telah kita lakukan. Hadirin rahimakumullah. Ada dosa yang diampuni Allah tanpa kita sadari.
yakni dosa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dosa yang kita lakukan di antara solat-solat fardu. Misalnya, jikalau kita melakukan dosa setelah solat zuhur misalnya. Namun ketika kita telah melaksanakan solat asar, maka dosa yang telah kita lakukan setelah zuhur tadi, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan kita menunaikan solat fardu asar. Kemudian ada pula dosa yang diampuni Allah secara per minggu, yakni pada hari Jumat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala suratul kahfi." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, atau fi lailatil jumu'ah, atau pada malam hari Jumat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah hingga datang Jumat berikutnya. Berarti selama 1 minggu dosa kita diampuni oleh Allah hingga datang Jumat depannya. Kemudian ada lagi dosa yang diampuni oleh Allah dalam jangka waktu 1 tahun, yakni pada waktu bulan suci Ramadan. Sebab Rasulullah telah mengingatkan kita, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hari perhitungan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kesalahan kita dengan sesama manusia. Cara penghapusannya tidak cukup jikalau kita hanya memohon ampun kepada Allah, tapi harus diiringi dengan saling bermaaf-maafan. Oleh karena itu, momentum halal bihalal merupakan salah satu cara untuk kita saling memaafkan, saling kunjung mengunjungi, saling bersilaturahmi, bila bertemu berjabat tangan, untuk saling memaafkan kawan, memaafkan satu dengan lainnya. Masalah silaturahmi ini atau halal bihalal ini dapat kita lihat gambarannya dalam surah Al-Imran ayat 133-134, yang artinya, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bila kita perhatikan ayat ini, maka orang-orang yang bertakwa itu ada 4 macam cirinya. Pertama, dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang kedua, mampu menahan amarahnya. Yang ketiga, memberi maaf kepada orang lain. Dan yang keempat, selalu berbuat kebajikan. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi." Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, kemudian dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka sambunglah hubungan silaturahmi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, momentum halal bihalal adalah salah satu cara yang tepat agar kita untuk saling bersilaturahmi, saling memaafkan demi mengokohkan ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai karena perbedaan status dan golongan menyebabkan kita jauh dari rasa kebersamaan dan persaudaraan, baik kaya ataupun miskin, pejabat yang besar ataupun rakyat biasa, tua ataupun muda, saudara ataupun tetangga. Kita semua sama di hadapan Allah, dan semua kita berhak meminta maaf dan memaafkan antara satu dengan lainnya. Jangan sampai kita bersifat angkuh dan sombong. Angkuh dalam artian tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, dan sombong dalam artian tidak mau meminta maaf kepada orang lain, karena dirinya selalu merasa benar dan orang lain salah semua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian jangan sampai karena perbedaan umur yang lebih tua, kita selalu ingin merasa dihormati,
selalu ingin merasa dihargai dan disanjung, tidak mau memaafkan sebelum orang lain mengemis meminta maaf. Jangan sampai karena perselisihan harta waris yang tak kunjung usai, antara sanak saudara tidak saling tegur sapa, enggan untuk saling memaafkan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, memaafkan lebih berat daripada meminta maaf. Tapi yakinlah bahwa memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Apabila ada dua orang Islam yang bertemu lalu berjabat tangan dia, maka dosa kedua orang itu diampuni oleh Allah sebelum keduanya berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin rahimakumullah, jangan pernah terlintas dalam hati dan pikiran kita untuk tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Alangkah indahnya jikalau kita terlebih dahulu memaafkan kesalahan orang lain. Kata maaf tidak cukup jika hanya dihiasi dengan saling berjabat tangan berwajah manis, tapi juga dihiasi dengan hati yang lembut, hati yang ridho, hati yang ikhlas dan tulus karena Allah, sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik, lain di mulut, lain pula di hati. Rasulullah semasa hidupnya pernah dicaci maki, dilempari dengan batu, bahkan dilempari dengan kotoran manusia, tapi Rasulullah tidak pernah membalas. Rasulullah tidak pernah merasa dendam, namun sebaliknya Rasulullah malah berbuat kebaikan kepada orang-orang yang telah memusuhi dan mencaci makinya. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Rasulullah pernah memberikan makanan kepada seorang pengemis buta Yahudi. Setiap hari Rasulullah datang kepadanya untuk memberikan makanan, menyuapi makanan kepada kafir Yahudi tersebut. Padahal Yahudi buta itu selalu mencaci maki Rasulullah di hadapan Rasulullah sendiri. Setiap kali memberi makan, setiap kali pula Rasulullah dihina, dicaci maki oleh kafir Yahudi buta tersebut. Hingga Rasulullah pada akhirnya wafat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mencoba menggantikan beliau untuk memberikan makanan kepada Yahudi tersebut. Namun Yahudi itu berkata, "Mengapa engkau begitu kasar menyuapiku? Sungguh engkau bukan orang yang menyuapiku, memberikan aku makan setiap hari. Karena orang yang biasa memberikan aku makan itu, dia sangat lemah lembut kepadaku. Dia selalu menghaluskan makanan itu sebelum menyuapiku." Kemudian Abu Bakar dengan jujur berkata, "Benar dugaanmu, wahai orang tua. Aku bukanlah orang tersebut, karena orang yang selalu menyuapimu itu telah meninggal dunia. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu engkau caci maki, engkau hina." Maka seketika itu pula Yahudi buta yang keras hatinya berubah menjadi lembut. Beliau menangis lalu mengucapkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Subhanallah, kisah tersebut mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang pemaaf, pribadi yang lemah lembut dalam bergaul, sebab ini adalah sifat yang sangat disenangi manusia dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. "Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik." Dan sekiranya engkau bersifat keras dan berhati kasar, maka manusia pasti akan menjauhkan diri darimu. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa dan meningkatkan iman kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengokohkan hubungan ukhuwah Islamiyah, senantiasa menyambung silaturahmi untuk saling memaafkan, sehingga ampunan dan ridho Allah selalu tercurah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, kaum kerabat kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia, baik yang telah meninggal ataupun yang masih hidup. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah izghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifaha. Yuhibbu min ibadihi an yakunu fi takmili islamihi wa imanihi wa innahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar.